Sejenak Bijak, edisi Selasa, 9 Februari 2021. Tema, Mampir Ngombe, oleh Pendeta Santoso Budiharjono MTH. Saudaraku, ada ungkapan Jawa, wong urip iku bebasan mung mampir ngombe. Secara harafiah, ungkapan ini berarti orang hidup itu ibaratnya hanya singgah sebentar untuk minum. Ungkapan ini untuk menggambarkan keadaan hidup manusia yang bersifat sementara atau tidak abadi. Ketidakabadian hidup manusia seperti itu juga pernah disampaikan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 19 ayat 15-16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Inti ajaran keduanya sama, yaitu mengajak kita semua untuk berlaku bijak dengan mengisi hari-hari hidup yang bersifat sementara ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat. Mengapa begitu? Karena dalam pandangan Jawa, juga pengajaran dalam Alkitab, apa yang kita perbuat di dunia ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sesudahnya. Sekedar pengetahuan saja, dalam kasanah budaya Jawa, ada 3 fase kehidupan manusia. Pertama, kehidupan di alam purwa, yaitu ketika seseorang masih berupa janin yang tumbuh dalam rahim seorang ibu. Kedua, kehidupan di alam madya, yaitu kehidupan manusia di dunia sejak dilahirkan sampai ajal menjemput. Ketiga, kehidupan di alam wasana, yaitu kehidupan akhir setelah kematian. Kehidupan di fase yang ketiga ini sifatnya belum pasti. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan di alam madya. Jika hidupnya di alam madya ini baik, yaitu mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang dimilikinya, seperti nafsu alwamah, nafsu yang mendorong seseorang untuk berperilaku jahat, kejam, kasar, sadis, hingga tega membunuh sesamanya. Nafsu supiyah, yaitu nafsu yang mendorong seseorang untuk memuja atau memberhalakan sesuatu, jabatan, uang, kemewahan, atau kekayaan. Nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong seseorang menjadi temperamental, mudah marah, meledak-ledak, emosional, inginnya menang sendiri. Dan nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang mendorong seseorang untuk taat beribadah kepada Tuhan. Apabila keempat nafsu ini dapat dikendalikan dengan baik, maka ia akan memasuki fase kehidupan yang ketiga dengan baik, yaitu kehidupan kekal di alam wasana. Dalam terminologi Kristen, kehidupan di alam wasana dipahami sebagai kehidupan kekal di surga. Dari sini menjadi jelas bahwa ungkapan wong urip iku bebasan mung mampir ngombe lebih merupakan nasihat bijak agar manusia dapat memaknai hidupnya yang bersifat sementara itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat. Bagi orang Jawa, hidup di alam madya ini bukan soal berapa lama ia hidup, tapi seberapa bermanfaat ia hidup. Apa gunanya orang hidup lama di dunia ini jika ia tidak bermanfaat?
Lebih baik hidupnya pendek tapi bermanfaat. Dalam konteks ini, kita bisa belajar dari hidup Tuhan Yesus, yang walaupun hidup Tuhan Yesus di dunia ini tidak lama, hanya 33 tahun saja. Namun hari-harinya selalu dia isi dengan perbuatan-perbuatan baik, seperti mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, menghibur yang berduka, membangkitkan orang mati, dan masih banyak lagi perbuatan kasih yang lainnya. Dari sejarah hidup Tuhan Yesus yang baik itu, maka banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan perbuatan baik yang sama. Lahirnya sekolah-sekolah Kristen, rumah sakit Kristen, panti reda, panti asuhan, yayasan-yayasan sosial, dan lembaga lain yang berciri khas Kristen. Itu semua terinspirasi dari kisah hidup dan pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita isi hari-hari hidup kita yang sementara ini dengan melakukan perbuatan baik, agar hidup kita pun bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin.